Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi dengan saya dalam sesi video pembelajaran kali ini. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan coba membahas materi mengenai perjanjian jual beli. Namun seperti biasa, sebelum saya memulai pembahasan kali ini, kembali akan saya sampaikan bahwa seluruh informasi yang saya siapkan dan saya sajikan dalam video ini semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Perjanjian jual beli. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian jual beli itu? Nah, menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa disebut KUH Perdata, di situ dijelaskan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut. Jadi, kapan perjanjian jual beli itu mengikat para pihaknya? Nah, perjanjian jual beli dikatakan telah sah mengikat apabila kedua belah pihak itu telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu, apa saja sih syarat sahnya perjanjian jual beli? Jadi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu disebutkan ada 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Pertama, kesepakatan mereka yang membuat perjanjian tersebut. 2, cakap mereka yang membuat perjanjiannya. 3, suatu hal tertentu. Dan 4, suatu sebab yang halal. Nah, kemudian bagaimanakah perjanjian jual beli itu dapat dipandang telah wan prestasi atau menyimpang dari syarat-syarat perjanjian? Ada beberapa ketentuan dari hasil penelitian menggambarkan bahwa perjanjian jual beli dapat dipandang telah wan prestasi atau menyimpang dari syarat perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau menyimpang dari perjanjian atau kesepakatan jual beli yang diadakan mereka. Maka secara yuridis pihak tersebut dipandang telah lalai ataupun dianggap ia makar wan prestasi. Maka akan dikenakan sanksi serta konsekuensi hukum dari suatu perjanjian jual beli. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1460. Apabila timbul suatu resiko, maka resiko tersebut ditanggung oleh pihak pembeli meskipun pihak penjual belum menyerahkan barangnya. Lalu apakah perjanjian jual beli itu dapat dibatalkan sepihak? Nah, pada dasarnya perjanjian dapat dibatalkan sepihak, tapi tentunya itu harus memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan sebagaimana disebut atau dijelaskan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya itu perjanjian antara para pihak yang membuatnya itu harus memuat klausul apabila salah satu pihak atau pihak tertentu lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun keadaan ini juga tetap harus meminta penetapan pada pengadilan dan secara nyata ada salah satu pihak yang wan prestasi atau ingkar janji. Pasal 1338 ayat 2
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak yang membuatnya, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Lalu bagaimana jika salah satu pihak membatalkan perjanjian tanpa ada memenuhi syarat yang ditentukan? Nah, ini kita lihat ketentuan hukumnya itu berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 4 garing IUR garing PDT garing 2018 yang menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Atas perbuatan melawan hukum itu, seseorang dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya itu sehingga menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa jika permintaan ganti rugi atas pembatalan perjanjian secara sepihak harus memenuhi adanya pelanggaran hukum dan kerugian yang nyata. Demikian rekan-rekan semua, pembahasan saya kali ini dengan materi perjanjian jual beli. Materi ini saya kutip dari artikel yang ditulis oleh Eko Pandiangan yang diterbitkan tahun 2021 dalam judulnya Hukum Perdata. Bagaimana jika perjanjian dibatalkan secara sepihak? Kita akan coba membahas materi-materi berikutnya pada sesi video pembelajar yang akan datang. Terima kasih.